Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semuanya. Merdeka belajar, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Untuk memahami merdeka belajar, hal-hal yang perlu diketahui antara lain, yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Untuk yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Di sini memaknai menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senang dan gemar belajar. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Sistem pengajaran zaman kolonial yang perlu dirubah, di mana sistem pendidikan pada kolonial, di mana sistem tersebut merupakan pendidikan selama 1 abad, yaitu di mana sistem pendidikan perintah atau sanksi yang merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar jadi warisan. Seperti halnya 1. Meminta murid berdiri depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dan kelas hening. Melakukan peringkatan murid berdasarkan nilai tes pengetahuan. Menyeragamkan pembuatan tugas. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dirubah. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di sini ada kodrat keadaan. Yang pertama kodrat alam, di mana kodrat alam ini guru bukan lagi sebagai sumber utama. Yang kedua kodrat zaman, kodrat di mana mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang selanjutnya yaitu ada asas trikon. Asas trikon itu terdiri dari kontinu, konvergen, serta konsentris. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam mendidik dan melatih ada 1, yaitu pelatih keberanian berpendapat atau akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau karsa. Yang kelima, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini pendidikan hanyalah sebagai tuntunan seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk pendidik itu menuntun. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat. Yang ketiga, kekuatan atau potensi yang berbeda-beda pada masing-masing peserta didik. Kemudian pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan atau potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran proyek dan digital. Selanjutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Di sini ada sentra pendidikan yang terdiri dari atas keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.